Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri Dayani dengan NIM 2214090017 dari Prodi Statis IPS kelas A dengan matkul Sejarah Intelektual Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Revinaldi MPD dengan judul Intelektual Syekh Ibrahim Musa Parabe. Selanjutnya adalah riwayat hidup seorang Syekh Ibrahim Musa Parabe, di mana Syekh Ibrahim Musa Parabe adalah bin Abdul Malik Parabe, lahir pada tanggal 12 Syawal 1301 Hijriah atau 1882 Masehi di sebuah desa kecil bernama Parabe. Ibrahim Musa merupakan anak satu-satunya dari seorang ayah yang bernama Syekh Muhammad Musa bin Abdul Malik Al-Qartiwi yang merupakan seorang ulama terkenal di kampung halamannya, dan ibu yang bernama Maryam. Sejak kecil, Ibrahim Musa Parabe ini diajarkan ilmu agama dan Al-Quran Karim langsung dari ayahnya. Selanjutnya adalah pendidikan dari seorang Syekh Ibrahim Musa Parabe, di mana sejak kecil Syekh Ibrahim Musa Parabe sudah diajarkan dari ilmu agama, ilmu Al-Quran, sehingga pada umur 13 tahun Syekh Ibrahim Musa sudah mulai menuntut ilmu dengan ulama besar-besar yang ada di Minangkabau. Yang pertama, Syekh Ibrahim Musa Parabe belajar dari Syekh Matu Ayye di Surau Matu Ayye daerah Pekandangan, Pariaman. Syekh Matu Ayye dikenal sebagai ulama yang mahir dalam ilmu nahu dan syarah serta ilmu tarikat. Dari seorang guru yaitu Syekh Matu Ayye, Ibrahim Musa Parabe mendapatkan ilmu nahu dan syarah selama dia belajar, yaitu selama 1 tahun lamanya. Selanjutnya, Ibrahim Musa juga belajar pergi ke lorong Tuanku Angin, seorang ulama di daerah Batipuah Baruah, Padang Panjang. Di sana ia mempelajari ilmu fikih dengan menggunakan kitab Matan Mizhad selama 1 tahun pula. Selanjutnya, Ibrahim Musa juga pergi ke Ladang Laweh, Banu Hampu untuk menimba ilmu bersama Syekh Abbas Khazi. Ladang Laweh dikenal sebagai salah satu ulama terkenal yang pengaruh dalam pendidikan di Minangkabau dan sebagai salah satu syekh atau pemuka agama yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia, dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Ibrahim Musa juga melanjutkan perjuangannya dengan menimba ilmu kepada Tuanku Syekh Abdul Syaraf, yaitu di Bio Angke Canduang. Beliau dikenal sebagai yang mendalami kajian kitab kuning dan tafsir Al-Quran. Selanjutnya, Ibrahim Musa Parabe juga belajar kepada Syekh Jalaluddin Al-Kasai di Sungai Landai, Banu Hampu. Syekh Jalaluddin yang memiliki gelar Al-Kasai di belakang namanya memiliki makna bahwa beliau adalah salah seorang yang alim dalam ilmu Al-Quran dan juga seorang hafiz, seorang ulama yang berjasa terhadap penyebaran agama di Minangkabau. Syekh Ibrahim Musa pindah ke kota kecil bernama Talago Saliki, Payakumbuh, untuk belajar dengan Syekh Abdul Hamid selama 2 tahun. Selanjutnya, karena telah beberapa belajar kepada syekh yang ada di sekitar di lingkungan Minangkabau, dia dan didesak dengan keadaan Minangkabau yang sedang mengalami pergolakan, akibat politik, maka Syekh Ibrahim Musa Parabe belajar ke Mekah. Dia karena keadaan Minangkabau yang tidak memungkinkan karena akibat politik David and Impera yang belanjakan pemerintah Hindia Belanda, sehingga Syekh Parabe pergi ke Mekah untuk memperdalam agamanya kepada ulama yang sudah terkenal, yaitu Syekh Ibrahim Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yaitu salah seorang masyarakat Minangkabau yang telah terkenal di Mekah, yang menjadi imam Masjid Al-Haram. Selanjutnya, karya-karya Syekh Ibrahim Musa Parabe. Yang pertama itu, Syekh Ibrahim Musa Parabe adalah seorang pendiri Sumatera Talib Parabe yang ada di Bukit Tinggi, di mana awal-awalnya
Syekh Ibrahim Musa Parabe melakukan halaqah dengan cara pembelajaran lingkar, dan ternyata banyak murid-murid yang datang sehingga memunculkan ide untuk ada murid-murid yang berbagai dari daerah, muncullah keinginan dan tekad untuk membentuk organisasi persatuan belajar di Barabe yang bernama Muzakratul Ikhwan, sehingga berkembang seiringnya berjalannya waktu, maka berdirilah Sumatera Talib Barabe di Bukit Tinggi yang sampai sekarang masih ada. Dan Sumatera Talib Barabe ini juga dikenal menghasilkan syekh-syekh yang muka. Dan Sumatera Talib Parabe ini didirikan setelah Ibrahim Musa Parabe pulang dari Mekah setelah belajar. Selanjutnya ia adalah Hidayatus Syahidin Il-Rashillah Syekh Syukhana Syahid Ahmad Zaini Dahlah, yaitu kitab ditulis sebagai komentar Syekh terhadap kitab Syahid Ahmad Zaini Dahlan Mufi Syafi'i di Mekah pada abad ke 209 yang berbicara tentang ilmu bayan, statika bahasa Arab. Selanjutnya, salah satu karya dari Ibrahim Musa Parabe yaitu Ijabatus Sufisya As-Salumu'amu. Syekh Ibrahim Musa sebagai salah satu pendidik agama merasa perlu untuk mengatasi kepelikan kitab Asulul Maqbul agar para pelajar terbantu dalam menelaah kitab ini. Syekh Ibrahim kemudian menulis penjelasan kitab Asulul Maqbul dengan judul Ijabatus Sufisya As-Salatul Mu'amul, jawaban soal dalam memberikan penjelasan kitab Asy'ul Ma'mun. Selanjutnya, karya yang dibuat oleh Syekh Ibrahim Musa adalah kitab Al-Hidayah, yaitu sebuah karya dalam ilmu tauhid. Meskipun detail spesifik tentang isi kitab ini tidak banyak dibahas dalam sumber yang ada, namun dianggap sebagai salah satu kontribusi penting beliau dalam pendidikan. Selanjutnya itu kitab Qauliyatul Dayanah, didirikan pada tahun 1940 sebagai kelanjutan dari Sumatera Talib. Lembaga ini fokus pada pendidikan agama dan menghasilkan banyak guru serta ulama yang besar sebagai daerah Indonesia dan Malaysia seperti Buya Hamka dan lain sebagainya. Baik, sampai di sini penjelasan saya tentang intelektual dari Syekh Ibrahim Musa Parabe. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.